Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mencoba sedikit mengkaji tentang gerakan sholat, hubungannya dengan kesehatan. Kenapa sih kok ada hubungannya antara gerakan sholat dengan kesehatan itu sendiri? Maka kalaulah kita mengkaji dari awal, yang pertama dari proses penciptaan manusia, itu di surah Al-Mu'minun ayat 12-14 itu menceritakan tentang bagaimana proses manusia itu mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, idhoman, mulai dari sel, darah, tulang, dan daging. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Fakasawnal idhoma lahman, kami balut tulang dengan daging. Artinya apa? Kalaulah sekiranya tulang bermasalah, maka efeknya juga akan terasa ke organ tubuh. Dagingnya juga akan ikut bermasalah. Bagaimana supaya organ sehat, tubuh sehat? Maka kita harus menjaga rangka kita, tulang kita. Kalau sekiranya tulang kita bagus, tidak ada dislokasi ataupun cedera permasalahan, maka organ-organ pun akan ikut sehat insya Allah. Kenapa? Karena tulang kita bagus, maka organ pun juga ikut akan bagus. Nah, perlu keseimbangan di situ, seperti disampaikan di ayat yang lain, itu di surah Al-Infitar, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Maka Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian menyempurnakan kejadianmu, kemudian menjadikan rangka tubuhmu itu seimbang. Maka ketika tubuh ini seimbang, maka itu sangat berpengaruh ke organ tubuh juga. Ketika seimbang rangkanya, maka tubuh pun juga akan sehat. Organ-organ tubuh pun juga akan sehat. Nah, maka dengan gerakan-gerakan sholat ini adalah gerakan semua itu terjadi dengan berkaitan dengan tulang. Maka mulai dari berdirinya, tulangnya yang kokoh, kemudian rukuknya, bagian punggung, pinggang, dan juga kepala, kemudian duduk sujudnya, itu menyangkut dengan tulang punggung, kaki, lutut, dan juga pinggang, dan juga duduk tahiyatnya. Itu semua berpengaruh dengan tulang. Maka ketika berpengaruh, ada kaitan dengan tulang, maka otomatis juga ada kaitan dengan organ tubuh. Nah, semoga dengan kajian kali ini, bagaimana ruku berdiri yang sempurna, ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, duduk tahiyat yang sempurna, insya Allah dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, kali ini kami Mahyudin ditemani oleh sahabat kami Pak Alimin ingin memberikan gerakan-gerakan, mencontohkan gerakan-gerakan sholat sesuai dengan tuntunan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, yang pertama ketika sholat itu yang perlu diperhatikan adalah kakinya. Nah, bagaimana posisi kaki dalam sholat? Posisi kaki dalam sholat itu harus menghadap kiblat kakinya, jari jemarinya itu. Nah, kalau sekiranya terlalu terbuka, biasanya orang itu terlalu terbuka berdiri, coba bisa dipraktekkan Pak. Nah, kalau ini terlalu terbuka, kaki terlalu terbuka, itu dapat menyebabkan pinggul juga terbuka. Nah, kalau pinggul terbuka, maka organ-organ pun akan melemah. Jangankan organ, maka keseimbangan tubuh pun tidak kita dapat. Nah, kalau berdiri seperti ini, kalau saya dorong ke belakang ini sangat mudah untuk jatuh. Kenapa? Karena tidak seimbang lagi. Nah, tidak kokoh lagi, organ tidak kokoh, tidak kuat, lemah, organ lemah, posisi tubuh juga ikut ini kalau saya dorong ini lemah nih. Nah, kenapa? Karena mulai dari masalahnya itu dari kaki yang tidak sempurna dalam berdirinya sholat. Bagaimana dikatakan di dalam hadis, maka safnya itu jangan sampai ada celah masuknya setan. Masuknya setan dalam saf seperti masuknya anak domba. Nah, kalau cara posisi yang tidak betul seperti tadi, coba dipraktekkan Pak. Nah, ini ada celah. Ketika ada celah, maka di situ ada celah untuk masuknya setan. Masuknya setan dalam saf seperti masuknya anak domba. Anak domba segimana sih? Ya kurang lebih seperti ini bisa masuk. Nah, ini kajian dari hadis dan juga kajian dari kesehatan. Kalau seperti ini nih tidak kokoh, seperti bangunan. Kalau tiangnya bagus, maka bangunan juga akan bagus. Begitu juga tubuh. Kalau tubuh tiang kita bagus, maka otomatis tubuh juga akan kuat insya Allah. Maka cara berdiri yang sempurna itu seperti apa? Itu posisi kaki itu selebar bahu. Kalau ini bahu,
maka kita ambil posisi kaki itu sejengkal. Nah, boleh rapat. Nah, sejengkal ini. Sejengkal ini kaki harus lurus. Nah, seperti ini. Ini insya Allah akan kuat. Kalau kita dorong ini, insya Allah tubuh akan kuat. Nah, tapi kalau dibuka kayak tadi, ini melemah. Coba buka lagi, Pak. Nah, kalau ini melemah. Nah, seperti ini. Maka ketika berdiri tidak sempurna, maka dikatakan di dalam ayat apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka dalam berdiri itu juga ada maknanya seperti itu. Itu baru cara berdiri. Sedangkan untuk tubuh bagaimana? Kita tidak boleh berdiri asal berdiri gini. Kadang ada posisi sholat itu orang berdiri seperti ini. Ini tidak seimbang lagi, dapat menyebabkan permasalahan di pinggul. Nah, kalau pinggul bermasalah juga organ yang lain juga akan bermasalah. Makanya posisi sholat itu harus betul-betul kita berdiri seimbang. Nah, untuk bagian tubuhnya bagaimana? Itu harus tegak lurus, dan kepala dari leher juga harus tegak lurus. Nah, bagaimana dengan wajah? Wajah itu kita menghadap ke tempat sujud, tapi posisi lehernya tetap tegak lurus kita usahakan. Jadi jangan sampai nanti berdiri seperti ini. Nah, bungkuk ini bermasalah bagian torak. Nah, dia harus tegak lurus, dan kepala juga harus lehernya tegak lurus bagian servikal, supaya tidak terjadi masalah di servikal ataupun tulang leher. Ini baru posisi berdiri. Sekarang kita coba praktekkan posisi ruku yang sempurna sesuai tuntunan dari hadis Rasulullah SAW. Maka kalau posisi ruku boleh dipraktekkan ini, Pak. Nah, kalau posisi ruku yang harus diperhatikan adalah yang pertama, nah, kebiasaan orang itu kalau berdiri, kalau posisi ruku ini, dia seperti udang bungkuknya. Kadang bungkuk, coba dibungkukkan, Pak. Nah, gitu. Kadang ini bisa sampai, nah seperti ini. Kalau seperti ini bermasalah. Ini bermasalah ini. Akhirnya apa? Ada bagian dari torak ini, dia akan ketarik. Sehingga dapat menyebabkan organ-organ juga menekan, bagian paru menekan. Semua bermasalah kalau di sini. Kenapa? Bagaimana kalau sesuai dengan hadis itu punggung itu harus rata. Nah, ratanya itu kalau kita taruh air itu tidak akan tumpah. Nah, ini kan coba bagaimana posisi untuk meratakan bagian punggung ini? Yang perlu diperhatikan adalah pertama kakinya, Pak. Kakinya sempurna. Oke, kemudian coba ruku. Nah, posisi ruku ini masih agak naik sedikit. Nah, seperti ini. Turun sedikit. Oke. Ini tahan, ini masukkan, Pak. Oke, ini sudah rata. Sedangkan untuk masalah di lehernya, kalau masalah leher kita lihat ini kepala ini, kita lihat kalau dagunya keluar, maka di sini tidak lurus. Akhirnya terjadi penyempitan di bagian servikal. Nah, supaya tidak ada masalah di servikal, bagaimana? Masukkan dagunya sehingga semua punggung dari punggung sampai ke kepala itu posisinya lurus sempurna. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam ruku ya. Yang pertama, tangan harus lurus. Yang kedua, dada agak menekan ke atas sedikit. Kemudian bagian pinggang ini menekan ke bawah. Jadi seimbang, lurus. Posisi dagu masukkan lagi sedikit. Nah, sehingga lurus sempurna seperti ini. Ini dari bagian ruku, sehingga organ-organ tidak ada yang menekan, sehingga organ pun terasa lebih nyaman, insya Allah. Nah, kalau tadi kita sudah praktek bagaimana gerakan ruku, maka sekarang kita akan praktekkan gerakan sujud yang sempurna sesuai dengan tuntunan dari hadis Rasulullah SAW. Ada yang perlu diperhatikan ketika sujud ini. Yang pertama, tangannya itu harus sejajar dengan kening. Nah, kalau dari atas sejajar dengan bahu, jadi tidak boleh terlalu terbuka. Maka patokannya apa? Kalau dari samping sejajar kening, kalau dari atas sejajar bahu, maka kita dapatkan nanti posisi tangan itu tidak terlalu terbuka seperti ini, sehingga dapat menyebabkan orang di samping kita juga ikut tidak nyaman karena gerakan-gerakan sholat kita. Maka sesuai dengan hadis itu, tangan itu sejajar dengan kening. Kalau dari atas kita sejajarkan dengan bahu. Maka kalau kita letakkan barang di bahu ini, kalau kita jatuhkan, maka jatuhnya tepat ke tangan kita seperti ini. Untuk lebihnya kita praktekkan langsung. Boleh sujud, Pak. Nah, yang perlu diperhatikan waktu sujud adalah
pahanya, kalau ini kan agak siku, ini bermasalah ke organ. Nah, supaya organ ini lepas, tidak menekan, caranya apa? Tegakkan bagian pahanya. Supaya tegak paha bagaimana? Majukan sedikit kepala ke depan. Boleh maju ke depan lagi, Pak? Sedikit, oke, cukup. Nah, kalau seperti ini pahanya tegak lurus. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah punggungnya juga harus lurus. Sehingga apa? Salah satu manfaatnya itu darah bisa mengalir maksimal ke kepala. Nah, karena satu-satunya gerakan yang dapat mengalirkan darah ke kepala itu yaitu gerakan ketika posisi sujud. Maka harus betul-betul diperhatikan ketika sujud ini. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan, kenapa kok sering orang mengeluh dengan bahunya sering pegel. Karena ketika sholat itu, ketika sujud itu dia menegangkan. Nah, bagian ini, bagian bahu, bagian pundak itu dia tegangkan ketika sholat. Harusnya apa? Kita harus buat rileks, santai, lemas. Ini kita lemaskan. Nah, ketika kita posisi bahu kita lemaskan, maka ini darah dapat mengalir maksimal ke otak ataupun ke kepala. Sehingga ketika ini rileks, maka tidak terjadi penegangan di area belikat ataupun di area pundak kita. Maka ini dapat menjadi rujukan untuk terapi juga. Ini sebetulnya gerakan sholat ini gerakan terapi sebetulnya semuanya. Maka ini sangat bagus untuk betul-betul diperhatikan posisi sholat kita sudah betulkah atau masih salah gitu. Yang selanjutnya adalah perlu diperhatikan, boleh sujud sekali lagi, Pak. Tuh. Nah, posisi sujud, waktu sujud itu ini untuk kaki boleh dirapatkan atau direnggangkan. Namun ketika nanti waktu mau duduk tahiyat, kita harus tegakkan kaki sebelah ini, kita tegakkan. Ya, oke, boleh duduk tahiyat, Pak. Tahiyat awal, oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kaki ini harus tegak lurus. Yang kedua, bagian kaki kiri menopang pinggul kiri. Ini agak masuk ke dalam. Yang betul itu boleh dikeluarkan sedikit, Pak. Nah, pinggul kiri ditopang oleh kaki kiri. Nah, posisi punggung bagaimana? Itu harus tegak lurus. Nah, salah satu manfaat duduk tahiyat seperti ini adalah terapi untuk orang yang sakit pinggang dan juga sakit lutut. Maka coba kita perhatikan orang-orang yang sakit pinggang ataupun sakit lutut, maka dia terasa susah untuk memaksimalkan gerakan duduk tahiyat yang sempurna. Nah, seharusnya apa? Ketika ada masalah di pinggang dan di lutut kemudian tidak bisa sempurna, jangan pun ditinggalkan semuanya. Ada orang kadang meninggalkan semuanya, akhirnya dia duduk seperti ini. Nah, ini dapat menyebabkan dapat menyebabkan bermasalah lagi, tidak menyelesaikan masalah, malah dapat menambah masalah. Harusnya apa? Kondisikan supaya telapak kaki ini semaksimal mungkin disempurnakan. Bagaimana caranya? Maksimalkan sebisanya, kita tegakkan. Tidak bisa maksimal lurus, pelan-pelan. Jadi nanti lama-lama insya Allah juga akan semakin membaik duduk tahiyatnya. Itu untuk kesempurnaan sholat kita juga, dan juga untuk kesehatan juga sangat terbantu untuk masalah pinggang dan juga lutut. Maka coba perhatikan nanti orang-orang yang sakit lutut, sakit pinggang itu terasa susah duduk seperti ini. Maka kita sebelum bermasalah di pinggang dan lutut, ayo kita maksimalkan duduk tahiyat yang sempurna sesuai dengan tuntunan dari hadis Rasulullah SAW. Nah, demikian kajian singkat, semoga ada manfaatnya untuk kami pribadi dan juga untuk para sahabat sekalian. Semoga dengan video ini semoga dapat memberi pencerahan untuk kami utamanya dan juga untuk sahabat semua. Mari kita kembali lagi, kita cek keluarga kita, cek diri kita, sudah benarkah gerakan sholat kita. Karena ketika sholatnya bagus, sempurna, sesuai gerakannya dengan hadis Rasulullah SAW, maka insya Allah dari segi kesehatan juga kita dapat mencapai kesehatan yang lebih baik lagi insya Allah nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.